Jadi, kita mengawal Dinas Kebudayaan tuh mengawal dan melestarikan budaya-budaya dan tradisi, Betawi yang ada di Jakarta sebenarnya, eee, tidak terlalu terpengaruh ya, karena kita sudah melestarikan budaya Betawi ini sejak lama, sejak berdirinya Dinas Kebudayaan. Jadi terkait dengan, besok kalaupun, Jakarta tidak lagi menjadi, ibu kota, menjadi daerah khusus Jakarta, porsi kebudayaan itu tetap masih banyak, ada di situ ya, di Undang-Undang Nomor 2 2024 itu, bahkan, disebutkan ada dana abadi dan lain sebagainya, dan pelestarian budaya Betawi dan perlibatan komunitas-komunitas warga Betawi yang ada di situ. Jadi saya rasa, eee jadi atau tidaknya ibu kota pindah gitu, ini tidak terpengaruh, Dinas Kebudayaan untuk terus mengawal, melestarikan dan membina budaya Betawi ini untuk tetap menjadi go internasional. Ya harapan, kita sudah, di kita kan di kebudayaan itu ada, bidang-bidangnya, ada pembinaan, ada, ada, perlindungan, ada pemanfaatan. Jadi kita di dalam pembinaan itu ya membina generasi-generasi muda ini untuk tetap cinta dan melestarikan budaya Betawi, tarian-tarian Betawi, palang pintu, silat tradisi dan lain sebagainya. Juga tradisi-tradisi atau, warisan tak benda, ya yang biasa terjadi yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat Betawi dari zaman dahulu kala dan sekarang tetap kita, lestarikan. Nah, ada juga pemanfaatan. Pemanfaatan itu adalah, menampilkan budaya-budaya di dalam, di dalam pertunjukan-pertunjukan. Ya, kita bukan cuma di level Jakarta, kita sudah di level nasional, bahkan sudah internasional. Banyak sekali kalau kita lihat berita-berita, kita membawa tradisi budaya Betawi, tarian Betawi dan lain sebagainya ini ke kancah internasional ya. Di, Dubai Expo kita pernah juga menampilkan tarian Betawi, di folklore-nya, Perancis kita juga pernah menampilkan, tarian Betawi. Di New York Fashion Week juga pernah kita tampilkan tarian Betawi. Jadi itu memang, menjadi, penyemangat ya, bukan PR malah, itu menjadi penyemangat kita untuk kita tetap, eksis walaupun nanti daerah Jakarta menjadi daerah khusus dan tidak menjadi ibu kota lagi. Saya rasa itu. Apresiasi atas penyelenggaraan dialog interaktif ini oleh Bamus Betawi. Saya pikir ini satu forum yang bersinergi antara pemerintah dengan juga organisasi ya. Yang kedua, kaitan dengan substansi dari forum ini tentunya bagi masyarakat Betawi, khususnya kebudayaan Betawi, kaitan dengan ke depan menjadi kota global sudah jelas tagline-nya, bahwa kita ke depan akan menjadi kota global yang berbudaya. Dan ini sangat signifikan tentunya karena beberapa indikator yang kaitan dengan kota global pun pada dasarnya juga menunjang aspek peningkatan dari kebudayaan Betawi. Nah ini yang secara umum kaitan dengan budaya dan juga signifikansinya bisa diangkat oleh rekan-rekan di budaya Betawi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah pagi hari ini kita ngadain acara Bamus Betawi. Jadi pasca ada undang-undang terbaru tentang pemindahan ibu kota, warga Bamus Betawi atau warga Jakarta yang masyarakat intinya adalah masyarakat Betawi. Ini kami yang pertama mensyukuri terhadap pemindahan ibu kota DKI Jakarta. Pemindahan ibu kota ini kami belum tahu persis karena sampai sekarang peraturan dari presidennya belum muncul. Undang-undang yang terbaru juga belum mensahkan ibu kotanya itu pindah ke IKN. Itu yang pertama, itu karena kita masih menunggu tentang keputusan presiden apakah jadi pindah ibu kota ke IKN atau tetap. Kabarnya Jakarta ini masih menjadi ibu kota walaupun ada undang-undang terbaru nomor 2 tahun 2024
itu menyatakan daerah khusus Jakarta, bukan ibu kota Jakarta lagi. Namun ibu kota sendiri di IKN itu belum ditentukan oleh Presiden Prabowo. Jadi artinya Jakarta ini sebenarnya masih menjadi ibu kota. Nah, kami sebagai masyarakat Betawi yang ada di Jakarta ini sebenarnya merupakan momentum kami untuk membangun diri kami agar lebih siap lagi menjadi kota global. Karena Jakarta ini menjadi kota global yang penduduknya ini harus bisa bermindset dunia. Artinya dia harus punya UMKM yang go internasional, punya kebudayaan yang bisa go internasional, punya tarian-tarian yang internasional. Bahkan LPDP itu beasiswanya sampai ke luar negeri. Oleh Pak Pramono Anung itu dicanangkan LPDP-nya sampai ke luar negeri. Nah, ini artinya kita harus go internasional. Nah, masyarakat Jakarta, kami masyarakat Jakarta ini akan menghadapi tantangan yang baik-baik ini. Artinya kita akan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik lagi. Karena kota global ini masyarakat Jakarta berarti dia harus siap untuk menghadapi globalisasi. Karena sejarah di orang-orang Jakarta, kita menerima semua golongan, semua etnis, semua suku, bahkan dari mancanegara sekalipun itu datang ke sini, kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, dan otomatis masyarakat Jakarta itu udah ratusan tahun udah bekerja sama dengan masyarakat dari suku lain, dari bangsa lain dan lain-lain. Jadi ini bukan hal baru buat kami untuk berkolaborasi, dan ini merupakan hal yang menarik bagi kami, hal yang pas untuk maju. Hari ini adalah momentumnya untuk maju untuk masyarakat Jakarta. Saya rasa kegiatan ini sangat penting ya, karena kita membahas bagaimana Jakarta pasca tidak menjadi kota ya. Tadi yang sudah kita sampaikan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita mengembangkan dan menyiapkan Jakarta menjadi kota global dan berbudaya. Apakah Jakarta masih tetap di kota negara? Apakah itu menjadi pusat bisnis dan ekonomi? Yang jelas kita harus memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global dan berbudaya. Budayanya adalah identitas lokal yang harus tetap kita pertahankan, yaitu budaya Betawi, tetapi juga sebagai pusat budayanya nasional, kita juga menjadi kota pusat budaya nasional. Tetapi identitas budaya lokal, budaya Betawi itu harus diperkuat. Jadi pemerintah dalam hal ini tentu saja akan membuat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memfokuskan diri pada pengembangan budaya Betawi, penguatan budaya Betawi, dan pelindungan budaya Betawi. Ibu kota bisa di mana saja, Jakarta bisa dimanapun bisa, tetapi Jakarta akan tetap berkembang menjadi kota utama dunia, kota global dan berbudaya yang memiliki kekuatan, karena Jakarta punya potensi yang luar biasa. Baik dari tadi kita sudah sampaikan, baik dari segi sejarahnya, ini adalah kota yang merupakan pusat sejarahnya Indonesia, juga kebudayaan. Jadi bagi kami kepindahan ibu kota itu tidak menjadi ancaman. Jakarta pasti bisa akan berkembang menjadi kota global yang punya daya saing tingkat dunia. Kita melakukan berbagai upaya untuk pelestarian, pelindungan, dan pengembangan kebudayaan Betawi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami Farida Suti, salah satu peserta Ormas Betawi, salah satu peserta dari dialog interaktif Jakarta pasca ibu kota. Alhamdulillah kami senang sekali dilibatkan di dalam diskusi ini, karena salah satu Bamus Betawi yang mampu memberikan ini semua. Jadi sebagai Ormas Betawi, dia juga mendukung penuh acara ini, dan juga kami sangat gembira dan sangat senang, sangat mengapresiasi bahwa kita dilibatkan dalam dialog ini, masyarakat dilibatkan dalam dialog ini, sehingga ada peran serta masyarakat baik sebagai pertimbangan, baik punya visi ke depan ya Bu, bahwa
kalau Jakarta sudah tidak menjadi lagi ibu kota, maka masyarakat harus bagaimana? Karena itu memang kami punya kekhawatiran, masyarakat punya kekhawatiran bahwa kalau sudah tidak menjadi ibu kota, maka apa yang bisa kita perbuat? Itu kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di masyarakat. Kami sebagai Ormas Betawi yang tergabung dalam Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, pimpinan Bang Haji Riano, sangat mengapresiasi adanya dialog. Harapan kami ke Pemda bahwa Bamus Betawi baik ormasnya itu tetap dipelihara agar budaya Betawi tidak hilang dari Jakarta. Karena ya memang kami punya kekhawatiran bahwa budaya Betawi semakin lama semakin menghilang, semakin redup. Tapi kami berharap bahwa Pemda sangat bijak untuk bisa mendorong budaya-budaya Betawi yang menjadi dasar daripada Jakarta itu tetap berkembang, tetap punya inovasi, tetap mendukung penuh kebijakan-kebijakan dari Pemda. Nggak pernah mencemaskan itu, gitu. Karena Betawi atau Jakarta yang sebelumnya namanya Majakatera dari abad ke-9, kemudian menjadi Jakarta, kemudian menjadi Jakarta, terus kemudian menjadi Batavia, balik lagi ke Jakarta gitu. Artinya sebagai etnis yang sudah lama ada di sini itu tidak dipermasalahkan. Jadi tidak ada masalah. Ya, mau ada ibu kota atau tidak ada ibu kota, kita tetap eksis. Dan kalau lebih bisa dilihat konkretnya, Jakarta ini memang adalah salah satu bandar, ya, bandar pantai yang memang mudah dilabuhkan oleh kapal-kapal gitu. Iya kan? Kenapa misalkan kalau kita lihat Portugis setelah dia dari Banda Neira ya, kemudian dia balik lagi ke Jakarta, kemudian dia bikin loji karena pantai Jakarta ini dan datarannya itu mudah dilabuh dan mereka bisa membuat fungsi dagang gitu. Nah, kemudian Jakarta ini sebagai avalis Pajajaran ini, kerajaan Pajajaran ini sebagai avalis penjamin bahwa Jakarta ini dulunya seperti kota administratif dan bisa bertransaksi dagang. Jadi memang udah dari abad awal ini Jakarta tidak masalah. Saya Maruhal Mangasih Jabat dari instansi bidang Kesra Bapeda Provinsi DKI Jakarta untuk urusan pendidikan dan kebudayaan sebagai koordinator perencana urusan kebudayaan. Ya, Pak, hari ini lagi jadi narasumber tentang dialog tentang Jakarta pasca pemindahan, Pak. Ini pentingnya apa sih Pak sosialisasi Jakarta pasca pemindahan ibu kota kepada khususnya masyarakat Betawi ya Pak? Iya, sebenarnya pasca terbitnya Undang-Undang 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta untuk urusan kebudayaan memang ada kekhususan di pasal 31, tetapi itu peraturan turunannya, peraturan pemerintahnya belum terbit begitu. Tapi untuk urusan kebudayaan yang perlu diperhatikan dari teman-teman dari Badan Musyawarah Betawi, yaitu peningkatan indeks pembangunan kebudayaan yang menjadi salah satu indikator pembangunan Jakarta, khususnya untuk target pencapaian Jakarta Global City Index. Itu target 2045 pada ranking yang saat ini masih pada ranking 74, ditargetkan hingga 2045 mencapai ranking 20 begitu. Ya Pak, jadi kan sempat ada beberapa ketakutan lah kayak dari masyarakat Betawi gitu terkait nanti pindahnya ibu kota, apakah nanti akan Jakarta ditinggalkan atau seperti apa? Jadi kalau dari pemerintah sendiri khususnya Bapak, seperti apa Pak menanggapi? Kalau dari perspektif perencanaan daerah sebenarnya tidak ada hal ketakutannya begitu. Yang menjadi perhatian kami adalah perencanaan atau strategi perencanaan untuk peningkatan IPK yang berdampak pada pembangunan atau peningkatan kesejahteraan warga Jakarta, khususnya masyarakat Betawi. Gitu. Jadi dari IPK tersebut ada 7 dimensi yang perlu diperhatikan. Pendidikan, salah satunya ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya,
kemudian budaya, literasi, dan kesetaraan gender. Jadi ada 7 dimensi yang perlu diperhatikan, yang perlu ditingkatkan untuk warga Jakarta yang diharapkan dapat berdampak pada pembangunan karakter manusia atau SDM di Jakarta. Begitu. Mungkin terakhir Pak, apa sih Pak keuntungan buat Jakarta khususnya masyarakat asli ya Pak? Seperti Iya. Betawi, jika nanti ibu kota itu dipindah gitu Pak dari Jakarta menjadi kota global tentunya. Oh, iya. Berkaitan dengan keselarasan yang tadi, yang dengan IPK, dengan kesejahteraan, dengan warga Jakartanya, diharapkan dari 7 indikator ini, alat ukur ini menggambarkan atau dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan warga Jakarta. Contohnya yang indeks pembangunan pendidikan, budaya literasi, kemudian ekonomi budaya, begitu. Kemudian ekspresi budaya, begitu. Jadi diharapkan masyarakat Jakarta lebih memiliki karakter, lebih berbudaya, siap menghadapi Jakarta sebagai kota global. Harapannya seperti itu dan tetap berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga Jakarta. Strateginya memang dalam berkaitan dengan peningkatan Jakarta Global City Index memang strateginya ada banyak, begitu, baik yang pembangunan infrastruktur dan manusianya. Salah satunya yang paling yang mungkin kelihatan atau yang dapat cepat dilaksanakan yaitu cultural experience-nya dengan indikator atau strategi yaitu perbaikan museum, peningkatan pengunjung turis, kemudian pengalaman berbudaya di kota Jakarta, kemudian peningkatan industri atau ekonomi budayanya. Gambarannya sih seperti itu. Jadi kita berharap strategi dari peningkatan cultural experience-nya bisa meningkat sehingga dapat meningkatkan atau dapat mendukung Jakarta Global City Index-nya. Peningkatan yang dapat dibantu oleh teman-teman dari Badan Musyawarah Betawi. Begitu Dari Bamus Betawi mengenai dialog interaktif ini mengenai pasca pindahnya ibu kota dari Jakarta, ini sekedar untuk memberikan pencerahan kepada anggota pengurus ormas yang ada di Bamus Betawi bahwa nanti suatu saat ibu kota pindah, jadi mereka nggak terlalu kaget gitu istilah Betawinya. Bagaimanapun juga, walaupun Jakarta itu udah ibu kota nanti, umpamanya gitu, tetap Jakarta punya kita, Betawi. Kita kembangkan kebudayaannya, pelestariannya, kita majukan, perdanya kita hidupkan menjadi pergub. Nah itulah bagi masyarakat Betawi akan bisa mengembangkan kemajuan tentang kebudayaan Betawinya. Jadi insya Allah pada hari ini, mungkin kemarin sampai besok, 5 tempat itu kita mengadakan pencerahan buat ormas-ormas yang ada di Bamus Betawi dalam rangka pascanya nanti ibu kota pindah. Dengan melibatkan ormas ini apa Pak yang diinginkan Bamus untuk masyarakat Betawi yang di bawah gitu? Untuk menyampaikan bahwa suatu saat nanti Jakarta pindah ibu kotanya, jadi ormas-ormas itu sebagai corong dari Bamus Betawi untuk memberikan juga pencerahan kepada masyarakat yang ada di bawah dan juga anggota-anggota ormasnya yang ada 98 ormas. Jadi mereka-mereka itu teman-teman nggak gagal paham. Insya Allah Jakarta tetap punya kita. Berarti nanti dengan pasca pemindahan itu diyakinkan atau dijamin masyarakat Betawi siap untuk menuju kota global ya Pak? Dengan sosialisasi seperti ini. Karena kita mengacu kepada baik itu undang-undang maupun pada yang kita punya, kita harus mengikuti itu otomatis. Jadi Jakarta bukan lagi ibu kota, tapi Jakarta sebagai kota global, ya otomatis kita harus betul-betul memberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Betawi, agar lebih siap dalam menghadapi, menghidupkan, mengembangkan, memajukan kebudayaan Betawi.
Ya, hari ini di Bamus Betawi adalah dialog interaktif pasca pemindahan ibu kota ya. Sehingga saya memberikan materi tentang bagaimana warga secara personal harus mendapatkan kapasitas dan mampu meningkatkan kapasitas agar dia secara eh, otonomi mampu mengelola daerahnya sendiri gitu. Jadi bagaimana pemerintah juga mempertahankan pendapatan daerahnya, masyarakatnya mampu menjalankan bagaimana konsep-konsep menghadapi kota global. Jadi gitu kan. Dari kenapa pengertian global itu? Nanti akan tumpah ruah kegiatan-kegiatan internasional di Jakarta. Silakan saja orang luar negeri buka kantor di Jakarta. Kemudian apa yang harus kita hadapi untuk orang-orang internasional, orang-orang global itu? Tentunya adalah keramah tamahan. Tentunya adalah tentang budaya. Tentunya bagaimana kita menyuguhkan ekspresi budaya kepada orang yang penat dalam melakukan aktivitas bisnisnya di Jakarta agar berkesan. Semua kebudayaan yang berkembang di Jakarta tentunya dipersiapkan untuk menyambut bagaimana kita menjadi kota yang khusus, kota global, kota yang berbudaya. Seperti itu. Jadi kita sudah usulkan kepada pemerintah melakukan fasilitasi kepada seniman dan sanggar-sanggar, baik seniman secara personal atau yang tergabung dalam sanggar-sanggar. Itu pun sering kita lihat ya, pemerintah sudah melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas itu supaya menghadapi tantangan kota global itu dapat terpenuhi. Budaya menyambut baik ya dialog interaktif yang dilaksanakan oleh Bamus Betawi pada hari ini, hari Jumat, yang kami kebudayaan tetap mendukung kegiatan ini dan juga sesuai dengan judulnya kita juga di kebudayaan tetap melaksanakan kegiatan apapun, baik kegiatan itu nanti pemindahan ibu kota maupun kegiatan nantinya gitu kan. Dan kita berharap dengan pemindahan ibu kota kemudian tetap menjalankan program-programnya dan sampaikan tadi di dalam paparannya, terus mengembangkan kebudayaan yang berdampingan di DKI Jakarta, tapi kita tetap memprioritaskan pada kebudayaan Betawi, apalagi nanti kebudayaan Betawi sebagai budaya yang paling di depan. Jadi kita berharap dengan Bamus Betawi ini dengan program-programnya ke depan, apalagi Bamus Betawi ini mendapatkan dana hibah, sehingga nanti kita akan bekerja sama, akan mengkurasi juga kegiatan-kegiatan yang apa yang akan dilakukan mendatang itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik untuk kegiatan berkesenian, berkegiatan seperti pembinaan peningkatan sumber daya manusia, dan kuliner atau apapun kegiatannya kita tetap mendukung. Ya, mungkin ini selanjutnya terkait dengan kontribusi pemerintah daerah seperti halnya Bapak DKI Jakarta kemudian Sudin Kebudayaan dalam pelaksanaan kemajuan kebudayaan Betawi sendiri. Ya, kita tetap kita ke depan Dinas Kebudayaan dan Dinas tetap memberikan program-program kepada masyarakat. Ya, seperti pentas-pentas yang ada di masyarakat, kita juga memberikan kegiatan yang terus yang menyentuh kepada masyarakat, apalagi kita juga ada pembinaan sanggar, dan apalagi kita juga sudah terdaftar ada 1.200 lebih sanggar yang itu yang menjadi perhatian buat kita semua, bagaimana para sanggar-sanggar ini bisa tampil lebih baik. Mungkin selanjutnya terkait dengan transformasi Jakarta menuju ke kota global yang dianggap sebagai peluang bagi kemajuan Betawi. Apa sih? Untuk transformasi kebudayaan ke depan ini, kebudayaan Betawi, ya kita berharap dengan kerjasama dengan kebudayaan Bamus Betawi, kita bisa memberikan program-program yang bisa menyentuh masyarakat. Seperti tadi disampaikan, dan juga tadi ada masukan dari peserta, itu menjadi perhatian kita semua. Memang
kita juga pemerintah tidak juga bekerja sama sendiri ya. Kita juga didukung oleh ormas, oleh pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat juga dalam program ini. Kita berharap ke depan Dinas Kebudayaan dan Bamus Betawi bisa lebih aktif dan lebih siap memberikan program-program yang kita sampaikan. Program yang menyentuh masyarakat mempunyai dampak yang ke depan dalam jangka panjang. Pertama, semua stakeholder Kota Jakarta umumnya itu harus bersiap dari perubahan status dan peran Kota Jakarta, dari statusnya dari ibu kota menjadi kota global. Itu baik warga Betawi maupun warga Jakarta itu harus bersiap akan perubahan itu. Yang kedua, wajah Jakarta yang kedua adalah kota budaya. Di kota budaya ini pengertiannya umum, tidak hanya budaya Betawi, tetapi juga budaya masyarakat Jakarta yang heterogen ini. Khususnya adalah budaya Betawi yang penduduknya sekitar 2,7 juta ini harus memiliki peran yang lebih optimal di perubahan status kota. Pemerintah daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memberikan satu garansi kepada masyarakat Betawi untuk bisa lebih optimal melalui memasukkan nama Betawi di dalam Undang-Undang 2 tahun 2024. Nah, turunannya dari undang-undang itu adalah perda yang nanti dirumuskan oleh eksekutif dan legislatif dan dibantu oleh masyarakat Betawi pada umumnya dalam merumuskan perda-perda itu dan kemudian pergub-pergubnya, sehingga roadmap pemajuan budaya Betawi di Jakarta itu menjadi lebih clear, lebih jelas tahapannya dan juga pencapaiannya lebih konkret. Buat masyarakat Jakarta, mari kita bangun kota yang kita cintai ini secara bersama-sama, apapun suku bangsanya yang ada di Jakarta. Maju budaya Jakarta, maju untuk Indonesia yang lebih baik.